Baik, pembelajaran pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa di mana ketika Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut juga dengan Amul Fil, yaitu tahun gajah. Yaitu disebut tahun gajah karena pada waktu itu ada tentara bergajah yang dipimpin oleh seorang gubernur dari Abyssinia, Yaman, yang bernama Abraha, yang beragama Nasrani, membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha iri melihat Mekah yang ramai dikunjungi oleh orang-orang yang beribadah di kota Arab tersebut. Ka'bah yang saat itu dijaga oleh kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, dan penduduk lainnya hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hingga sesuatu yang sangat istimewa terjadi di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan pasukan bala tentara yang berupa burung ababil yang menjatuhkan batu-batu panas di atas pasukan Abraha sehingga mereka meleleh dan mati. Dan pada akhirnya pasukan gajah tersebut tewas di tempat dan tidak bisa melanjutkan penyerangan kepada Ka'bah karena Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian tentara bergajah yang hendak menyerang Ka'bah yang kemudian diutus oleh Allah burung ababil untuk menghancurkan mereka tertulis dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Fil, yaitu ayat 1 sampai dengan 5. Detik-detik menjelang kelahiran Nabi Muhammad, yakni malam 12 Rabiul Awal, langit terlihat begitu cerah. Seluruh penduduk kota Mekah melihat kejadian itu, melihat kejadian langit yang terang benderang itu, dan mereka yakin bahwa malam itu adalah malam tanda-tanda dilahirkannya seorang nabi akhir zaman, nabi yang akan membawa manusia menuju kehidupan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada malam itu pula berhala-berhala pun jatuh. Mereka hancur berguguran. Api sesembahan orang-orang Majusi yang sudah disembah beribu-ribu tahun pun mati padam saat itu juga. Dan pada saat itu juga terjadi guncangan yang luar biasa di istana Kisra Persia. Guncangan malam itu sangat dahsyat dan membuat istana Kisra retak dengan 14 balkon di istananya runtuh. Bahkan cahaya terang itu menerangi seluruh rumah dari Sayyidah Aminah. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ibunda Nabi Muhammad SAW bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal saat beliau berusia 4 bulan di dalam kandungan. Abdul Muthalib memberi nama Muhammad yang artinya terpuji. Beliau berharap agar cucunya menjadi orang yang terpuji baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Quraisy yang sangat berpengaruh di kota Mekah. Silsilah keturunan Nabi Muhammad dari ayah dan ibu bertemu pada Kilab bin Murrah. Lahirnya Nabi Muhammad di tengah masyarakat Mekah mendapat perhatian yang luar biasa dari berbagai kalangan. Hal ini disebabkan karena Nabi Muhammad SAW berasal dari keluarga yang sangat disegani dan berpengaruh, bukan saja di Mekah, tetapi di seluruh masyarakat Arab. Kebiasaan penduduk kota Mekah adalah menyusukan bayi-bayi mereka ke wanita desa, tujuannya agar anak-anak mereka menjadi cerdas dan sehat, karena lingkungan dan udara di desa masih segar, bersih, dan menyehatkan. Pengasuhan Nabi Muhammad SAW waktu kecil, Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah selama 3 hari. Setelah itu beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah, seorang wanita
keluarga dari Bani Sa'ad. Awalnya keadaan keluarga Halimatus Sa'diyah sangat memprihatinkan, yaitu mereka dalam kondisi kekurangan, ternak-ternaknya kurus, kehidupan mereka menderita, dan air susu dari Halimah As-Sa'diyah ini kurang. Bahkan untuk anaknya sendiri ketika malam hari sering menangis karena kekurangan air susu. Akan tetapi ketika Halimah As-Sa'diyah sudah menyusui Nabi Muhammad, keberkahan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa ternak-ternak Halimah Sa'diyah menjadi gemuk-gemuk dan mereka banyak mengeluarkan susu, tanaman-tanaman mereka pun subur dan mereka hidup makmur. Air susu Halimah yang tadinya tidak keluar sama sekali pun kemudian menjadi sangat banyak sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan air susu dari anak dari Halimah Sa'diyah sendiri dan cukup untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Itulah keberkahan yang Allah berikan kepada Halimah As-Sa'diyah beserta keluarganya ketika mereka merawat Nabi Muhammad SAW.